Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seumur hidup saya nggak pernah diajarin sama ibu saya untuk bikin orang nangis, tapi alhamdulillah kalau ada yang nangis. Berarti ada yang merasakan apa yang kami semua kerjakan dengan hati, kami upayakan dengan hati. Semoga bisa nyampe ke hati juga. Tidak mudah perjalanannya untuk mengerjakan film Ketika Berhenti di Sini, memakan waktu hampir 3 tahun untuk develop cerita, develop kacamata, develop karakter dan lain-lainnya. Semoga bisa works dan berjalan pesan yang pengen kita sampaikan. Itu aja sih dari saya. Yes, Mike. Tapi sebenarnya pengen tahu juga, Mike. Jadi proses pengembangan dan risetnya tuh sejauh mana? Nggak cuma dari cerita, tapi juga dari teknologi yang ditampilkan gitu, Mike. Iya. Silakan, Mike. Jadi untuk riset kacamatanya sendiri, karena kita nggak pengen salah kan, karena mungkin sudah lama atau jarang film Indonesia yang bertema sci-fi atau fantasy romance gitu. Jadi kayaknya ada risk yang harus diambil sama tim Sinemaku, tim development Sinemaku Pictures, dan kita juga riset materinya bareng sama Kak Alim sama tim research and development untuk augmented reality, artificial intelligence-nya cukup makan waktu yang rada panjang dan memang cukup berbelit-belit karena memang materi yang bukan atau belum sehari-hari kita temuin gitu kali ya. Jadi ya memang cukup panjang dan cukup melelahkan, but so far menyenangkan sekali karena kita bahas sesuatu yang memang jarang dibicarakan lagi gitu. Yes, ini sebelum ke jajaran produser dan eksekutif produser buat ke Upay, tapi mungkin kan tadi teman-teman media juga udah selesai nonton dan ada kejutan yang diberikan. Kemarin juga udah di-spill di sosial media gitu kan. Dari teman-teman media juga boleh dijelasin gimana Mai mempersiapkan kejutan itu. Mungkin di sini ada yang denger, ada yang datang tapi belum menonton nih soalnya. Jadi teman-teman media kan baru aja selesai menonton. Kebetulan kejutannya adalah teman-teman saya sendiri. Iya. Karena kalau jujur aja bukan teman, saya nggak kuat bayarnya ya. Cameo-nya mahal kan itu ya. Karena kebetulan teman aja dan semoga mereka masih nganggap saya teman. Karena saya bantuin gue main loh, kalau enggak gue nggak temenan lagi. Ya abis ini nggak temenan lagi. Tapi ya kita ya minta tolong karena emang ini project kedua kita ya, Pril, Bu Yani di Sinemaku Pictures. Jadi memang kami masih anak baru yang minta banyak kebantuan dan alhamdulillahnya helpful semuanya terhadap project kami dan ya itu sih yang bisa kita ceritain. Tepuk tangan dong buat Umay Syaham. Kita ke Ibu Yani dan juga Prilly. Prilly sebagai produser di sini, juga Bu Yani sebagai produser dari Sinemaku Pictures. Tadi Umay sempat bilang ini baru project kedua film Kukrakau Rumah, kemudian ada Ketika Berhenti di Sini. Sebenarnya Sinemaku Pictures ini ingin membawa visi apa sih kepada ekosistem di industri perfilman Indonesia? Ibu Yani dan juga Prilly, silakan. Kalau dibilang ingin membawa visi apa di ekosistem film Indonesia, itu berat banget ya jawabnya ya. Tapi yang pasti sekarang kita berusaha untuk membuka kesempatan ke banyak talenta yang ada di Indonesia gitu. Seperti yang teman-teman tahu, film Kukrakau Rumah, kita juga pakai aktor yang mungkin pada saat itu belum dikenal, terus akhirnya bisa dikenal lewat film kita. Begitupun juga krunya, orang-orang yang bekerja di balik layar juga kayak gitu. Jam kerja dan hak-hak para aktor dan para kru yang kita perhatikan dan selalu kita pikirkan juga. Begitupun juga di film Ketika Berhenti di Sini gitu. Kita pasti akan memikirkan kepentingan aktor kita, kepentingan kru kita, sehingga kita bisa membangun ekosistem cara kerja yang baik gitu untuk industri ini gitu. Membuka banyak lapangan kerja untuk banyak orang, dan khususnya visi aku tuh pengen bikin generasi muda itu nggak takut untuk terjun ke industri film. Karena sampai saat ini industri film itu dianggap sebagai industri yang tidak stabil, fluktuatif, nggak tahu penghasilannya dari mana. Padahal industri film itu adalah industri yang menjanjikan, dan kalau misalnya kita bisa membuka kesempatan ke anak muda untuk kerja di industri film, saya yakin banyak banget talenta-talenta dan ide-ide kreatif yang bisa ditampilkan pada sebuah film. Karena saya juga percaya film adalah kendaraan paling efektif untuk menyampaikan sebuah pesan. Kita tahu itu dan kita nggak mau take it for granted. Jadi apapun film Sinemaku Pictures, memang kita pengen mengedepankan isu-isu yang memang menurut kita penting. Kayak film pertama kita mengangkat isu soal kesehatan mental, sekarang kita mengangkat isu soal kehilangan, bagaimana orang melanjutkan hidup setelah diterpa oleh kehilangan.
Apalagi setelah pandemi ini banyak sekali orang yang merasakan kehilangan secara tiba-tiba dan tidak tahu bagaimana cara overcome the situation. Film ini pengen membuat siapapun yang menonton bisa terbantu untuk melanjutkan hidup, karena hidup tidak harus berhenti di sini. Ketika berhenti di sini kita harus kuat dan harus bisa melanjutkan hidup kita sebaik-baiknya. Jadi itu. Siap. Tepuk tangan untuk Prilly. Terima kasih.